Selamat jumpa para mahasiswa yang terkasih. Kita segera mendalami kuliah kita Sakramen Ekaristi pada pekan yang kelima. Ya, pada pekan yang kelima ini kita akan menggali makna penjelasan bagian liturgi Ekaristi dari asal-usul bentuk susunan liturgi Ekaristi sampai dengan kisah dan kata-kata institusi. Seperti biasa menggunakan buku Ekaristi, tinjauan teologis, liturgis, dan pastoral dari halaman 143 sampai 177. Jadi bukunya ini ya, seperti sudah biasa kita pegang. Hanya hari ini memang saya minta Anda semua para mahasiswa pegang buku ini. Karena nanti saya akan menjelaskan terlebih pada pengantar bagian asal-usul bentuk liturgi Ekaristi, saya akan banyak menggunakan halaman-halaman, khususnya halaman 145 sampai 152 ya. Mohon buku itu disiapkan. Jadi selama saya menjelaskan kalian bisa mengikuti halaman-halaman, nanti saya tunjukkan ya. Nanti kemudian saya akan lebih cepat untuk bagian-bagian yang lain yang saya anggap bisa dipelajari sendiri atau ada dalam buku juga sudah sangat jelas tulisannya. Pertama-tama sebagai catatan pengantar, doa syukur agung DSA biasa disebut sebagai pusat dan puncak seluruh perayaan Ekaristi, sebagaimana disebut di dalam PUMR artikel 30 maupun nomor 78. Ya. Struktur liturgi Ekaristi berakar dan berpangkal tolak pada perjamuan malam terakhir Yesus dengan para murid. Jadi, sebagaimana pernah disebut pada awal, akar perayaan Ekaristi itu pada perjamuan makan Yesus dengan orang-orang berdosa, dengan para murid. Lalu yang kedua, akarnya ada pada perjamuan malam terakhir. Lalu nanti yang ketiga, perjamuan makan dengan Yesus Kristus yang bangkit. Sekarang kita fokus pada perjamuan malam terakhir. Pertanyaan yang paling sering muncul dalam teologi Ekaristi di dalam buku-buku tentang Ekaristi ini adalah apakah perjamuan malam terakhir itu suatu perjamuan Paskah Yahudi atau bukan? Jawabannya tidak jelas. Mengapa? Karena gini repotnya itu, setelah saya di sini repotnya, sinoptik bilang ya. Jadi itu memang perjamuan malam terakhir itu memang perjamuan Paskah Yahudi. Seperti pada Markus bab 14 ayat 12-17, Lukas 22-15. Tapi yang menarik dan yang aneh, Yohanes itu tidak menyebut perjamuan malam terakhir PMT itu sebagai perjamuan Paskah Yahudi. Tetapi lebih disebut sebagai perjamuan persiapan Paskah. Ingat bagaimana dalam Injil Yohanes ya, dalam Injil Yohanes itu kejadian-kejadian peristiwa penderitaan sengsara Yesus termasuk penyalibannya itu belum terjadi perjamuan Paskah. Ini poinnya pada soal teologi sebenarnya. Teologi Yohanes yang menekankan teologi kurban anak domba. Anak domba yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Sebagai anak domba tentu saja Yesus Kristus itu dibunuh dalam pengertian dikorbankan, disalibkan. Kalau anak domba di bait suci itu disembelih sekitar jam 12 jam 3 sore, yang nanti jam 6 sore dipakai untuk perjamuan Paskah. Maka perjamuan malam terakhir mesti diadakan sebelumnya, versi Yohanes. Maka yang bisa dikatakan cuma ini, bahwa perjamuan malam terakhir diadakan dalam konteks Paskah Yahudi. Itu yang pasti benar ya. Sekarang asal-usul bentuk liturgi Ekaristi. Saya minta teman-teman memegang buku Ekaristi, buku putih, merah, ungu itu ya. Halaman 145, 147. Silahkan dibuka dulu.
Nah, kalau sudah, lihat di halaman 145 dengan judul Tata Perjamuan Paskah Yahudi dan Perjamuan Malam Terakhir itu ada bagan atau bagan yang menjejerkan antara tata perjamuan Paskah Yahudi dan perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya. Lihat bahwa urutan atau tata perjamuan Paskah Yahudi itu terdiri atas 4 bagian. Bagian pembuka, ibadat sabda, perjamuan makan, dan penutup. Ini kan hampir mirip dengan tata perayaan Ekaristi kita, tapi memang berbeda nanti. Itu saya perhatikan pada bagian 1 pembuka itu ada nomor 1 piala 1 kidus. Nomor 2 Bapak keluarga membasuh tangan dan seterusnya. Nomor 3 penghidangan menu pokok makanan utama. Bagian kedua besar ibadat sabda terdiri atas 4 nomor ya. Pertama nomor 4 piala 2, 5 anak bungsu bertanya, Bapak keluarga menjelaskan. Nomor 6 nyanyian Halel 1. Ketujuh pemberkatan dan minum piala 2. Lalu perhatikan di PowerPoint saya yang paling pokok sekarang kita bicarakan yaitu bagian yang ketiga, bagian perjamuan makan. Itu terdiri atas nomor 8, 9, 10. Nomor 8, Bapak keluarga mengambil roti, rotinya bundar, besar, gepeng ya. Mengapa bundar? Karena kalau tidak bundar bukan roti saya ya. Lalu mengucap doa syukur atau singkat. Ini dijawab amin oleh peserta, lalu memecahkan roti, memberikan roti kepada semua. Ini kan juga nanti apa yang dibuat oleh Yesus sebenarnya. Maka ada keterangan di sebelah kanan itu tindakan Yesus atas roti. Lalu nomor 9 itu makan. Ini acara bebas. Ini makan dalam pengertian ya makan benar-benar kayak kita di restoran, makan di ruang makan ya, bebas. Tapi itu tidak dilaporkan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru pada teks perjamuan malam terakhir sesudah nomor 8 langsung ke 10. Bapak keluarga mengambil piala 3, mengucapkan doa syukur yang panjang. Doa panjang ini, doa syukur panjang ini biasa disebut dengan Birkat Hamason. Nanti dijawab oleh amin oleh peserta. Lalu memberikan kepada semua. Lihat catatan halaman 147 pada garis miring sesudah nomor 10 itu, catatan. Nomor 8 dan 10 berlangsung tanpa kata-kata, merupakan acara liturgis dan doa. Bapak keluarga ikut menyantap roti dan minum piala. Bapak keluarga menyantap dan minum duluan. Tidak terlalu jelas apakah Yesus ikut menyantap atau tidak, karena ada perbedaan pendapat. Seperti para bapak gereja mengatakan ya, tapi Yeremias mengatakan tidak. Lalu bagian penutup itu nomor 11 sampai 13 tidak sangat perlu kita perhatikan. Maka yang perhatikan kembali adalah nomor 8, 9, dan 10. Nah, perjamuan makan Yesus dengan para murid nomor 8 dan 10 itulah yang menjadi akar dan asal-usul yang membentuk doa syukur agung dan komuni. Lalu pada halaman 148, 149, 150 itu saya merangkum apa yang kemudian prosesnya menjadi doa syukur agung dan komuni. Pada prinsipnya lalu kalau dikatakan dalam rumusan, bentuk liturgi Ekaristi itu ditentukan oleh 2 hal, yaitu tradisi perjamuan makan Yahudi, ya, tradisi perjamuan makan Yahudi, dan tindakan dan sabda Yesus atas roti dan piala. Tindakan tradisi perjamuan makan Yahudi seperti yang juga dibuat Yesus dan para murid, tapi yang menarik Yesus itu tidak seluruhnya sesuai tradisi, karena terutama misalnya ketika Yesus membagikan roti nomor 8 atau membagikan piala nomor 10, Yesus itu sambil berkata, inilah tubuhku, roti, inilah darahku atau piala darahku pada nomor 10. Bapak-bapak keluarga itu diam. Jadi ketika mereka berdoa syukur singkat pada nomor 8 itu, memecah roti, kemudian membagikan sambil hening, diam. Yesus enggak,
mengatakan terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Nah, itu yang kami sebut atau kita sebut pada nomor 2, tindakan Yesus melakukan apa yang dibuat Bapak keluarga, tapi juga ada sabda khusus untuk roti bahwa itu adalah tubuhnya, atas darah bahwa itu adalah darahnya. Nah, ini sesuatu yang baru sama sekali yang dibuat Yesus. Ada yang menyebut sebagai penyimpangan dari tradisi Yahudi atau kamu dikatakan juga ini sebagai hal yang berbeda yang dibuat Yesus daripada para bapak keluarga. Saya minta kalian memperhatikan nomor halaman 149. Saya membuat rangkuman sebenarnya sangat mudah diikuti. 149 dan 150 ya. Pada rangkuman dua faktor penentu bentuk susunan liturgi Ekaristi gereja, pertama tradisi makan Yahudi apa saja, pemecahan roti, didahului doa syukur, jawab amin, penerima roti oleh peserta, perjamuan makan. Nah, perjamuan makan ini tidak ada dalam perayaan Ekaristi kita. Ini dilewati. Itu dilewati. Maka itulah contohnya mengapa misalnya di doa syukur agung 2, sesudah Yesus berkata terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, diucapkan oleh imam itu ya. Kemudian hening, ada suara bel, mestinar dung 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 kalau kita di Jawa ini. Sesudah romo imam berlutut, lalu dia melanjutkan, demikian pula sesudah perjamuan. Kata sesudah perjamuan itu menunjuk nomor 8 yang tadi berkaitan dengan atas roti tadi, langsung ke nomor 10, Yesus mengambil piala. Jadi memang perjamuan makan nomor 9 yang bebas yang bisa berlangsung beberapa jam itu tidak diambil alih dalam perayaan Ekaristi. Hanya nomor 8 dan 10 saja. Begitu. Nah, lihat pada halaman 150 ada nomor 2, tindakan dan sabda Yesus atas roti dan piala sebagai penyimpangan atau hal yang berbeda yang dibuat Yesus dari adat kebiasaan Yahudi. Ini nanti tindakan dan kata-kata Yesus atas roti dan piala itulah yang menjadi kisah dan kata-kata institusi. Lalu yang menarik begini, halaman 150, dua faktor penentu ini menjadi cikal bakal bentuk dasar liturgi Ekaristi, yaitu doa puji syukur atas roti dan piala yang juga diucapkan oleh Bapak keluarga, tapi oleh Yesus dirumuskan baru, kemudian oleh gereja dirumuskan baru dengan makna isi iman yang baru mengenai wafat dan kebangkitan Kristus. Lalu kisah dan kata-kata institusi Yesus atas roti dan piala, lalu jawaban amin. Nah, jawaban amin peserta yang tadinya nomor 8 sendiri, nomor 10 sendiri jadi satu amin yang kemudian kita kenal di aminnya doksologi penutup. Yang kita suka nyanyi itu loh. Amin, amin, amin. Sebenarnya itu amin dari perjamuan makan itu. Itu maka sebelah kanan lihat doa syukur agung, doa puji syukur pembangunan gereja dengan kisah kata institusi sebagai inti DSA dan umat menjawab amin. Nah, penerimaan roti maupun penerimaan piala berisi darah Kristus dalam rupa anggur tadi ya, oleh umat, oleh peserta, oleh para rasul, oleh para murid yang ikut perjamuan, itu kemudian dalam perayaan Ekaristi menjadi komuni. Lalu nanti ada tambahan tentu saja dalam perkembangan tradisi itu doa Bapa Kami, doa embolisme dan seterusnya. Komuni itu sebenarnya bentuk dari partisipasi peserta atas apa yang didoakan di dalam doa syukur agung. Maka nanti kita akan memaknai komuni seperti itu. Komuni itu harus menyatu makanya dengan doa syukur agung, karena asal usulnya dalam tradisi perjamuan makan atau perjamuan Paskah Yahudi itu menjadi satu, bukan dua hal yang terpisah. Maka lalu katakan di dalam buku itu, dengan demikian dari perjamuan malam terakhir ke perayaan Ekaristi gereja perdana terjadi perubahan berikut, yaitu tindakan dan sabda Ekaristi Yesus atas roti digabungkan dengan tindakan dan sabda Ekaristi Yesus atas piala. Lalu perjamuan makan ini malah duluan, biasanya Sabtu malam mereka makan. Lalu habis makan mereka mendengarkan sabda-sabda, cerita dari para rasul, ya misalnya bertekun dalam ajaran para rasul, sambil nunggu
perayaan Ekaristi, liturgi Ekaristinya itu sekitar kapan? Ya sekitar jam 2, jam 3 pagi atau jam 4 pagi, pokoknya menjelang ya pokoknya subuh itu ya, menjelang pagi itu. Itu baru perayaan Ekaristi. Mengapa dirayakan pada pagi hari atau subuh? Karena diyakini saat itu Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Itulah sebabnya di halaman 150 bagian akhir dirumuskan bahwa perayaan Ekaristi terdiri tindakan dan sabda Ekaristi Yesus atas roti dan piala yang dimasukkan ke dalam rangka doa puji syukur atas roti dan piala menurut akarnya Yahudi tapi isinya Kristiani. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada poin berikut. Ini saya akan lebih cepat karena bagi saya ini bagian-bagian yang tidak sulit dibaca sendiri di buku juga bisa. Ya. Kalian perhatikan baik-baik. Bagian persiapan persembahan. TPE lama biasa menyebut bagian ini sebagai bagian persembahan. Maka orang suka ngomong lagu persembahan, sebenarnya kurang pas. Nanti saya tunjukkan. Nah, pastinya kan lagu persiapan persembahan dari istilah preparatio donorum. Persembahannya sendiri baru terjadi nanti waktu doa syukur agung. Lalu mempersiapkan altar. Sambil umat mengadakan kolekte, altar mulai bisa disiapkan, korporal, piala, buku-buku, dan seterusnya. Lihat di buku, apa saja yang diatur, itu ada pada halaman 155. Salib misalnya menghadap imam, hiasan bunga jangan di atas altar, bunga jangan nutupi pandangan mata umat, apalagi romonya itu kecil, mungil, ya nggak kelihatan, cuma kelihatan rambutnya yang sudah putih barangkali, dan seterusnya. Ya. Lalu nah ini tadi sudah saya singgung, sebaiknya bukan nyanyian persembahan, tapi nyanyian persiapan persembahan. Nah, diiringi kolekte dan bahan persiapan persembahan menjadi ungkapan partisipasi umat dalam perayaan kenangan. Kolekte di sini menjadi penting karena ambil bagian dalam partisipasi kita pada dalam kebutuhan gereja, tapi terlebih untuk kenangan korban Kristus di altar. Kolekte menjadi ungkapan syukur dan ingat ada juga bagian yang ditentukan oleh keuskupan ada yang 15%, 20%, 25% khusus untuk orang-orang miskin. Dan itu harus habis untuk orang miskin, nggak boleh ditabung, apalagi untuk membuat garasinya Romo ya, jangan. Lalu nyanyian persiapan persembahan dinyanyikan apabila ada perarakan bahan persembahan. Jadi sebenarnya kalau nggak ada perarakan nggak perlu ya. Meskipun begitu, saya juga bisa mengerti dan oke kalau di seminari, di susteran itu tetap menggunakan nyanyian ini kadang-kadang persiapan persembahan supaya tidak lupa bahwa di dunia ini ada lagu atau nyanyian persiapan persembahan. Nanti lupa. Romo-romo frater-frater kan nggak pernah kolekte, jadi merasa nggak perlu nyanyian persiapan persembahan. Ya. Doa terpujilah itu diambil sebenarnya dari model doa berakah Yahudi ya, doa berkat ya. Diarahkan biasanya kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Ada pencampuran air dan anggur, itu menarik ya. Kata-kata iringan pencampuran air dan anggur itulah dari kata-kata Santo Irenaeus. Kata-katanya kalau kalian dengar, Romo itu memang sering membisikkan saja atau mengucapkan sendiri, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Itu dari Santo Irenaeus. Mengapa ada pencampuran? Sebenarnya sudah kebiasaan kuno bahwa piala berisi anggur itu dicampuri air supaya tidak terlalu kental, biar nggak membuat mabuk ya. Tapi kemudian dalam perkembangan diberi pengertian makna teologis ada 3, melambangkan air dan darah yang keluar dari lambung Kristus, melambangkan keilahian dan kemanusiaan Kristus, melambangkan kesatuan Kristus dengan kita. Kemudian ada ritus pengiring lainnya ya. Doa-doa pribadi imam yang diucapkan secara berbisik ya. Misalnya itu dengan rendah hati dan tulus hati kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Kemudian sambil membasuh tangan, imam berdoa, ya Tuhan bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Itu ya. Boleh ada pendupaan tentu saja. Ya.
Lalu doa persiapan persembahan, ya ini menutup persiapan persembahan. Jadi sebenarnya doa syukur agung terbagi atas dua. Bagian persiapan persembahan, dua doa syukur agung, yang ketiga komuni. Yang pokok tentu saja DSA dan komuni. Berdoalah saudara-saudara, ya, ditutup dengan rumusan ya amin saja, dan ditutup dengan rumusan penutup singkat, artinya demi Kristus pengantara kami, tidak trinitaris. Sekali lagi, yang trinitaris hanyalah doa pembuka pada bagian Titus pembuka. Doa syukur agung itu adalah doa yang menjadi pusat dan puncak seluruh perayaan Ekaristi. Dari sisi teologis, DSA menghadirkan seluruh misteri penebusan Kristus bagi kita. Dari sisi liturgis, DSA didoakan oleh imam in persona Christi, dan dia juga mewakili seluruh gereja. Dari sisi yuridis, liturgis, DSA dipandang sebagai forma sacramenti, sakramen Ekaristi. Ini paham yang baru. Jadi seluruh doa syukur agung itu adalah forma sacramenti. Meskipun dalam KHK atau dalam rumusan Gereja Katolik Latin, memang kata-kata kisah dan kata-kata institusi itu lebih menjadi forma sakramentinya. Tapi dalam pengertian liturgi sekarang, seluruh DSA itu doa pengudusan seperti dikatakan dalam PUMR nomor 78 itu. Lanjut ya, istilah doa syukur agung. Doa syukur agung menerjemahkan dari kata prex eucharistica. Eucharistia menerjemahkan bahasa Ibrani berakah, doa berkat Yahudi untuk roti dan piala. Itu persis apa yang dibuat oleh Yesus atas roti, juga oleh Yesus atas piala. Hanya ketika Yesus membagikan roti yang sudah dipecah atau piala, mengedarkan piala itu, Yesus ngomong, inilah tubuhku, inilah darahku. Hal yang tidak dibuat oleh Bapak keluarga. Istilah lain dari DSA adalah kanon. Ya, kanon itu bahasa Latin, Yunaninya kanon, misalnya sama, merupakan singkatan dari kanon Actionis Gratiarum, yang kalau terjemahnya ya patokan norma untuk memuji bersyukur untuk berekaristi. Dalam bahasa Yunani itu artinya pakai bahasa anafora. Anafora itu artinya aslinya adalah persembahan. Jadi seluruh doa syukur agung dalam tradisi Gereja Timur itu adalah sebuah persembahan. Konsekratio, ini dulu hanya kisah dan kata-kata institusi untuk gereja kita Latin Barat, tetapi kini untuk seluruh DSA. Sekarang saya tampilkan perbedaan antara DSA Barat dan Timur. DSA di Barat kita kenal ya, karena kita sendiri TPI itu pakai Ritus Romawi Barat ya. Istilahnya kanon, sedikit DSA dengan banyak privasi. Kita hanya punya 10 DSA di TPE 2005 atau milik Indonesia. Di Missale Romanum, di Ordo Missae cuma ada 4. Ya. Tapi yang namanya privasinya banyak, ya, mantap. Beda dengan di Timur, tadi istilahnya beda ya, kanon anafora. Nah, yang khas itu di Timur itu banyaknya DSA, dan masing-masing DSA itu punya privasi sendiri. Jadi satu DSA itu punya pasangan privasi. Ganti DSA ya ganti privasi. Nggak bisa privasi yang satu dipakai untuk yang lain. Setiap privasi itu tergabung dalam satu DSA tersendiri. Ini model Timur. Nah, Gereja Barat ya, Gereja Barat itu punya di doa syukur agung yang keempat. Kalau kalian membuka doa syukur agung yang keempat, ada tulisan di sana ya. Privasi berikut tidak boleh diganti. TPE Imam halaman 143. Privasi berikut tidak boleh diganti. Sambil merentangkan tangan, Imam melakukan atau mengucapkan privasi berikut. Justru karena kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, doa syukur agung 4 kita di TPE Imam atau TPE bersama 2005 Indonesia ini memang sebenarnya diambil dari DSA Basilius ya, tradisi gereja Latin, gereja Timur. Lalu untuk epiklese konsekratoris. Epiklese konsekratoris sebelum, nah kita itu epiklese konsekratoris itu dilaksanakan sebelum kisah dan kata-kata institusi.
Sementara kalau epiklese konsekratoris di gereja timur itu justru sesudah kisah dan kata-kata institusi. Ya. Selanjutnya rangkuman bagian-bagian DSA. Ya. DSA sebuah sebutan yang merangkum sekaligus isi dan bentuknya, karena isinya itu ya namanya syukur atas karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang tampak melalui peristiwa wafat dan kebangkitan yang dihadirkan. Bentuknya juga syukur, karena suasana rumusan kata-kata itu juga ada kata marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ini suasananya bersyukur ya. Jadi dari segi isi maupun bentuk itu sama-sama bersyukur. Privasi, lihat di buku saya, itu di Ekaristi halaman 167-169, ada pemaknaan, beberapa makna. Strukturnya selalu dialog pembuka privasi, dua bagian pokok privasi yang terdiri atas 3 bagian, pengantar, alasan pujian syukur, dan penutup. Pengantar itu sungguh layak dan sepantasnya, itu kan. Lalu alasan pujian syukur, sebab engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan benar misalnya. Penutup itu oleh sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, itu penutup privasi. Nah, kudus itu menyambung langsung bagian dari umat untuk bermadah, memuji, memuliakan Tuhan Allah melalui kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu ada 2 teks yang diambil. Teks Yesaya 6 ayat 5 atau Matius 21 ayat 9 sebagai kutipan dari Mazmur 118:26 yang terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Lalu masuk ke DSA sejak abad ke-5 di barat untuk kudus ini. Nah, pos sanctus itu sesudah sanctus, sesudah kudus. Itu biasanya adalah kata-kata yang kalau dalam doa syukur agung itu adalah berbunyi, sungguh kuduslah engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Nah, ini pendek. Beda dengan doa syukur agung ketiga, agak panjang untuk pos sanctusnya. Sungguh kuduslah engkau ya Bapa, segala ciptaan memuji engkau, sebab dengan pengantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya engkau memimpin umatmu, ya kan? Agak panjang sedikit ya, tapi sedikit. Di doa syukur agung keempat itu yang paling panjang. Nah, mengapa disebut pos sanctus? Karena istilah-istilah selalu mengulangi atau muncul kembali dari apa yang ada di kudus-kudus. Misalnya yang doa syukur agung 2 tadi, sungguh kuduslah engkau ya Bapa. Kan dari kata kudus. Kata kudus dalam nyanyian sanctus tadi. Nah, ini yang tadi sudah saya sebut. Perlu kalian hafal atau kuasai ya, ada 2 macam epiklese dalam doa syukur agung. Epiklese konsekratoris, yaitu permohonan turunnya Roh Kudus untuk menyucikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Di barat itu sebelum kata-kata institusi, tadi sudah. Dan epiklese komuni, seruan permohonan turunnya Roh Kudus untuk menyucikan umat beriman agar tetap dalam kesatuan. Di barat itu sudah kisah dan kata-kata institusi. Dengan doa syukur agung 2, misalnya itu terjadi untuk epiklese konsekratoris, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sedangkan epiklese komuni itu tampak pada kata-kata di doa syukur agung yang kedua itu sesudah kata-kata kisah dan kata-kata institusi. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Jadi selalu menyebut agar Roh Kudus itu menyatukan umat yang telah menyambut tubuh dan darah agar tetap menjadi umat yang rukun dan bersatu padu, tidak berpecah-pecah ya. Kemudian kisah dan kata-kata institusi. Di gereja barat bagian ini dipandang sebagai inti doa syukur agung dan menandai saat kapan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus.
Bandingkan gereja timur lebih memandang epiklese sebagai saat kapan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Menarik ya. Jadi ada perbedaan antara gereja barat dan timur. Gereja barat itu memandang kapan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah menurut esensinya, substansi dalam bahasa skolastik dulu, saat sesudah selesai dengan kisah dan kata-kata institusi. Gereja timur tidak di situ. Kapan menjadi tubuh dan darah Kristus roti anggur itu? Yaitu saat epiklese, epiklese konsekratoris, ya, saat roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah. Kini seluruh doa syukur agung dipandang sebagai satu kesatuan pengudusan, meski kisah dan kata-kata institusi tetap sebagai inti. Ini pandangan di gereja Latin atau Barat begitu. Kisah dan kata-kata institusi pada DSA berbeda dengan yang di kitab suci. Mengapa? Karena diyakini oleh para ahli liturgi khususnya bahwa rumusan kata-kata institusi dalam doa syukur agung kita di TPE itu justru berasal dari tradisi lisan yang terus-menerus dipelihara dalam tradisi liturgi, dalam tradisi misa kudus dari zaman ke zaman. Sementara di dalam kitab suci, kata-kata Yesus atas roti dan atas piala yang berbeda-beda antara Lukas, Markus, Matius maupun 1 Korintus atau oleh Paulus itu jelas ditulis menurut kepentingan atau menurut interese teologis. Nah, saya tunjuk itu komentar Human halaman 176, saya bacakan. Di sini kita menghadapi suatu hasil perkembangan kenyataan bahwa Ekaristi dirayakan jauh sebelum para penginjil dan Santo Paulus membuat tulisannya. Bahkan perbedaan-perbedaan yang mencolok di dalam teks-teks biblis mengenai kisah dan kata-kata institusi tersebut dapat dijelaskan dari kenyataan tersebut. Bahwa itu ditulis kemudian. Karena di dalam teks liturgi dari kisah dan kata-kata institusi itu kita menemukan lapisan kehidupan liturgi dari generasi pertama orang-orang Kristen. Dengan kata lain, teks yang ada di TPE kita justru jauh lebih tua daripada yang ada di dalam teks kitab suci. Jadi jangan juga mengatakan bahwa rumusan kata-kata Yesus konsekrasi di doa syukur agung itu adalah istilahnya itu rangkuman. Tidak, bukan. Itu benar-benar memang dari tradisi lisan. Sedangkan berbeda dengan antar penulis kitab suci itu, saya sebut sinoptik dan satu kor, Paulus, itu lebih karena kepentingan teologi yang berbeda. Saudara-saudara, sekian pelajaran dari saya. Terima kasih. Nanti fase berikutnya akan dijelaskan oleh Romo Subali pada pekan yang ke-6. Untuk hal yang tidak jelas atau belum jelas, silakan kita ketemu dalam Zoom meeting. Terima kasih.